Isi Pak. Ya, halo. Ya Pak. Yuk. Maaf mengganggu Pak. Ya, siap. Saya lagi mampir. Sehat Pak? Apa kabar? Sehat-sehat. Duduk boleh Pak? Yuk, silakan duduk. Ini tak pindah nggak ya? Pindah ya? Iya, ya. Majuin aja. Pak, Gimana aduh. kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Lagi sibuk ya, keliling terus ya? Ya ini kebetulan kemarin dapat tugas sih dari tim digital marketing. Hari ini agendanya saya visit kantor pusat yang sering disebut ke Pekojan. Saya belum pernah ke sini Pak, baru pertama. Oke, ini pertama kali ya? Ya, pertama ke sini. Tadi dari bawah saya kenalan satu-satu, naik. Terus terakhir nih pengen ketemu Pak Anton sekalian buat closing konten ini. Iya. Pengen ngobrol nih Pak sama Pak Anton. Oke, mau ngobrol apa nih? Saya mau kepoin Pak Anton ya. Pertanyaan sih, Jakob udah nyusun beberapa nih. Oke. Mulai dari pertama nih Pak ya. Iya. Saya sekarang kan ada di kantor pusat ini. Iya. Fungsi kantor pusat ini apa Pak? Oke. Iya. Setelah puluhan tahun, akhirnya kita berkantor pusat di Pekojan sini. Jadi kantor ini untuk manajemen dan pengaturan distribusi barang-barang ke semua toko cabang. Distribusi barang-barang itu berarti barang dan produk-produk yang ada di toko cabang itu dari sini Pak? Betul, jadi kita ini kantor pusat untuk manajemen seperti purchasing, finansial, gitu. termasuk distribusi barang. Barang sebelumnya berarti dari pabrik? Dari pabrik kita produksi, produksi. Terus kita PO, kirim ke sini, kita distribusikan ke semua toko cabang. Oh gitu, jadi untuk pengiriman itu rutin untuk stop opnam gitu Pak? Iya, jadi kita setiap hari kerja, ya Senin sampai Sabtu, terima semua PO dari toko cabang dan kita proses di sini dan kita komunikasi sama pabrik untuk PO-PO-nya dan kita siapkan, kita kirim. Oh gitu, berarti misal nih toko di Bandung, Iya. stok ini udah kosong minta dikirim, dari sini langsung dikirim gitu? Iya, di PO ke pusat sini kita kelola datanya, ya kan, kita siapkan barangnya, kita kirim ke toko cabang. Oh, berarti ada ekspedisi sendiri Pak? Ada. Berarti Khusus buat yang dekat seperti Bandung, Pekalongan, kita ekspedisi sendiri, kita kirim sendiri. Yang lebih jauh seperti Solo, Surabaya, Bali, kita by ekspedisi luar. tapi nggak memungkinkan suatu saat nanti tetap semua pengiriman sendiri Pak? Bisa saja. Lagi Kosnya lagi, kos operasional. Iya betul. Oke, Iya. terjawab pertanyaan pertama. Iya. Pengen tahu dong Pak cerita singkat tentang awal mula berdirinya toko sablon SPS. Awal mula berdirinya toko sablon SPS. Oke, pertama-tama ya, namanya bukan toko sablon SPS. Toko sablon SPS ini merupakan satu nama induk yang 5 tahun terakhir ini kita sosialisasi dan kita jadikan satu akhirnya. Karena di awal mulai itu di Jakarta, toko pertama namanya Lautan Warna. Itu tahun 2000, sekitar bulan Maret. Maret 2000 berarti toko pertama Lautan Warna itu di Jakarta? Di Jakarta, bulan Maret udah berapa 2000. tahun itu? 2000 sekarang 2023. Udah Iya. 23 tahun berarti Sudah berdiri 23 tahun. Kebetulan memang ini saya rintis dari awal dan saya masih yang pertama. Yang pertama, generasi pertama. Generasi pertama. Dan itu kenapa bisa apa istilahnya Bapak kepikiran di usaha tentang sablon? Wah, ini ceritanya panjang. Iya. 40 menit aman. Iya. Awalnya memang saya tuh lulus SMA ya, tahun 94. Terus karena keterbatasan biaya, saya tidak melanjutkan kuliah. Oke. Saya jadi buruh pabrik di salah satu perusahaan swasta. Dalam selang 3 tahun, akhirnya saya bekerja. Tahun 97 awal itu saya bekerja di salah satu pabrik kimia yang kebetulan juga produksi untuk pemakaian di industri sablon, screen printing. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai memutuskan untuk jadi sales door to door. Oh gitu. Berarti Bapak bermula dari sales dari pabrik itu tadi jadi sales. Iya, saya jadi sales tahun 97 door to door. Door to door itu berarti Bapak yang benar-benar nyamperin customer. Iya, end user langsung, home industry, gitu. kebanyakan di daerah Jakarta Barat. Terus setelah itu Bapak terpikir untuk memiliki produk sendiri apa gimana? Iya, ini masih di awal-awal. Ketika itu saya belum punya toko dan saya masih bekerja sebagai sales. Nah, ketika krisis moneter tahun 98, di situ
momen awal saya mendapatkan satu kesempatan saya bisa buka usaha ini. Karena waktu itu benar-benar ada barang, ada uang. Karena ketika kerusuhan Mei 98 itu banyak toko yang tutup. Sementara di industri cetak, saring masih ada kebutuhan. Jadi masih ada beberapa yang usahanya masih berjalan terus. Nah, di saat itulah saya mengambil kesempatan, saya tuh menghubungin beberapa supplier dan saya bekerja sama dan saya menjual barang itu secara mandiri, disupport oleh beberapa supplier. Oh gitu. Itu cikal bakal mulainya saya usaha karena krisis moneter tahun 98. Jadi Iya, itu kesempatan saya bisa bermain karena dulu sebelum Krismon susah untuk masuk ke bidang usaha ini karena waktu itu banyak pemain besar-besar dan itu umur piutangnya lama-lama dan kita harus punya modal besar baru bisa masuk ke bisnis ini. Nah, di saat krisis moneter itu cash and carry dan saya menjadi sales door to door dan akhirnya saya ketemu momen untuk berkembang terus sampai hari ini. berarti dari situ 2 tahun setelah itu Bapak buat toko. Iya. Tahun 98 Krismon, 99 2000 ketika saya merasa sudah cukup punya modal untuk buka toko, saya buka toko pertama di Jakarta. daerah Jembatan Besi, Jakarta Barat. Itu toko pertama. Pertama kali Bapak buat toko yang dijual apa, Pak? Yaitu bahan-bahan sablon. Misalkan kalau secara spesifik kayak sekarang kan plastisol atau apa gitu. Belum, waktu itu belum berkembang yang namanya plastisol, ya itu di awal itu water base yang berkembang itu pasta rubber. Masih sesuai pasar yang dibutuhkan Iya, saat itu sesuai ya, Pak? dengan kebutuhan pasar lokal waktu itu di Jakarta, terutama pekerjaannya untuk support pekerjaan dari Tanah Abang, dari Jatinegara, dari Cipulir. Nah itu kebanyakan masih pakai pasta rubber, ya mungkin ditambah dengan pigmen-pigmen pewarna dan aditif-aditifnya. Berarti ini bukan termasuk bisnis keluarga ya Pak ya awalnya ya? Awalnya memang saya berjalan membentuk usaha ini dari pribadi. Akhirnya usaha ini tentu akan berorientasi dan kita wariskan. Oh gitu. Nah, ke generasi berikutnya. Kalau boleh tahu Bapak ini putra-putrinya ada berapa Pak? Iya, nah ini kebetulan saya ada fotonya. Boleh lihat Pak? Jadi Ini foto tahun berapa Pak? iya kebetulan ini mungkin udah 10 tahun yang lalu ini. 10 tahun yang lalu. Iya, saya menikah di usia yang Oh, cukup Pak Anton muda. masih terlihat sangat muda. Ini anak pertama. Iya, itu anak bungsu saya masih bayi waktu itu. Sekarang anak bungsu saya udah umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau yang saya pernah ketemu di Bandung tuh yang mana Pak? Itu ya Cowok-cowok ini ya? Iya, yang anak Saya pertama, ketemu kedua. dua. Iya, sekarang sudah kuliah. Udah kuliah Pak? Udah kuliah. Kuliah- Sebentar lagi lulus. Bidang apa Pak? Di kebetulan nggak di bidang kimia. Nggak di bidang kimia. Nah, dia punya dunianya sendiri di teknik sipil. Jadi gini Pak, misalnya walaupun tadi kan Bapak bilang ya ini bakal menjadi bisnis yang regenerasi, tapi Bapak nggak menuntut anak-anak Bapak Oh untuk enggak. kamu harus ini enggak. Saya yakin. Yang mana aja yang cocok gitu. Iya, ya. Karena kan yang pertama udah jelas nih, udah jalurnya udah beda nih. Iya. Jurusan. Nah, anak saya yang kedua. Oh, yang kedua. Ambil jurusan bisnis karena dia bilang pengen menjadi pedagang seperti papanya. Oke, berarti udah ada cikal bakalnya ya Pak ya. Misi Pak. Iya, makasih. Oke, terus jumlah karyawan. Jumlah karyawan dulu Bapak pertama membangun usaha ini dan sampai hari ini. Oke. Lautan Warna dimulai tahun 2000. Waktu itu saya punya 2 karyawan. 2 karyawan. Dan saya benar-benar Superman di situ. Superman. Iya. Jadi saya tuh yang terima order dari telepon, saya yang catat, saya yang minta bagian umum siapkan 1 orang, terus setelah itu dikirim. Saya juga nanti yang akan mengecek uang semuanya, ya termasuk menagih lagi, saya akan follow up untuk tagihan-tagihan. Jadi benar-benar saya mulai dengan 2 karyawan dan saya totalitas seperti Superman. Terus setelah itu, sekarang
karyawannya ada berapa, Pak? Nah, setelah itu tahun 2005 saya buka toko kedua ke Surabaya. Itu bentar Pak, motong maaf. Oke. Jenjang jarak waktu berapa lama Bapak membuka cabang? 5 tahun. 5 tahun. 5 Ya, tahun. kurang lebih toko kedua 5 tahun, toko Era Sablon di Surabaya. Setelah itu toko ketiga setelah 6 tahun 6 tahun di Bandung, toko Era Warna. Warna. Terus selang 3 tahun Uni Sablon Pekalongan. Selang beberapa tahun untuk toko yang ke-5 berarti Uni Warna di Solo. Uni Warna Solo. Iya. Terus terakhir Bali. Terakhir Kuta Sablon Kuta Bali. Sablon Bali. Berarti yang paling muda Kuta Sablon, Pak. Iya. Jadi Lautan Warna, Era Sablon, Era Warna, Uni Sablon Pekalongan, Uni Warna Solo, yang terakhir yang keenam Kuta Sablon di Bali. Oke. Baru terakhir 5 tahun ini kita memikirkan harus ada satu nama induk, di mana itu merupakan gambaran kita secara keseluruhan. Oh, gitu. Untuk branding juga, jadi penyampaian informasi juga, jadi banyak pertanyaan di konsumen, di pelanggan kita. Ini toko kok beda-beda, Ya, ini toko betul, siapa betul. ya kan? Nah, dari masukan-masukan seperti itu, akhirnya kita mengatur lebih baik lagi, lebih rapi lagi, dan secara branding sekarang kita satu nama induk, toko Sablon SPS. Oh gitu, jadi ada ceritanya. Ya, ceritanya seperti itu. Untuk- Mas Panji. Untuk pengelolaannya Pak, kan nih Bapak udah punya 6 toko cabang nih. Iya. Pengelolaannya gimana Pak? Ya, ini untuk manajemen toko kita selalu bentuk dari SDM setempat. Jadi ketika kita buka toko cabang di satu wilayah, kita utamakan sumber daya manusia itu dari setempat. Misal kita di Surabaya, Ya. nah kita cari pengurus-pengurus itu dari Surabaya. Oh, Mungkin untuk satu yang pimpinan atas itu seperti kepala cabang, biasanya itu yang kita promosikan oke. dari pusat. Dari pusat. Iya. Tapi untuk selebihnya dengan karyawan dari warga sekitar misalnya Iya, saya warga waktu setempat. untuk wakilnya, untuk bagian pelayanan lokalnya, untuk bagian kasir-kasirnya, kurirnya, sopirnya, semuanya dari setempat. Jadi di saat memulai usaha ini, tentu saya sudah merangkum apa sih visi misi kita. Tentu Ya, betul. usaha ini harus berkembang. Betul. Ya, syukur-syukur menjadi besar. Ya, betul. Dan memang dibutuhkan untuk industri dunia printing ya. Ya. Saya susun untuk di awal itu untuk visinya. Jadi kita harus menjadi pusat belanja dunia industri printing yang dinamis dan modern. Oke. Jadi kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Itu yang pasti. Iya Pak, betul. Berarti misal kayak pengembangannya, misal di tahun-tahun beberapa tahun akhir ini mungkin ya cukup lama mulai merambah ke dunia digital. Oh iya, itu satu cerita yang panjang. Jadi di tahun 2000 sampai tahun 2020 lah. Nah, ini sebelum pandemi nih. Itu masih kita bicara dunia cetak sari manual. Iya, betul Pak. Ketika masuk tahun 2020 ada keluar satu digital printing yang saya lihat memang oke lah. Dari cara kerjanya cukup praktis, dari manajemen produksinya juga tidak sulit sekali, dan dia berhasil memindahkan tinta ke baju, ke kaos. Iya. Nah, itu yang saya lihat, wah ini masa depan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak karena perkembangan zaman. Digitalisasi untuk cetak sari itu sudah mulai masuk Indonesia dan harus kita garap dengan serius. Terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depan TSS tuh pengennya seperti apa sih? Impian Bapak lah mungkin mendirikan usaha ini benar-benar dari awal dan pada akhirnya ada di titik sekarang di 23 tahun ini. Gambaran Bapak tuh mau sampai seperti apa sih? Oke, pasti itu impian saya besar. Saya mau usaha ini berkembang terus. Dibutuhkan masyarakat, terutama untuk
yang di printing cetak sari, digital juga. Dan bisnis ini bisa bertahan generasi ke generasi. Oke. Pasti. Nah, itu keinginan saya. Mempertahankan dan bisa saya jalankan dengan baik, ya. Terutama kita akan terus kembangkan dengan positif, dengan cara yang baik dan benar, ya. Pondasi yang kuat dengan koordinasi yang sangat baik. Nah ini harapan saya, impian saya ke depan kita akan terus menerus mengembangkan bisnis ini dan kita bisa bertahan dari generasi ke generasi. Amin, Pak. Saya ikut doakan. Semoga semuanya lancar. Karena ini waktunya sudah menunjukkan 18.30 dan ini malam minggu. Saya mau jalan-jalan di Jakarta. Mumpung ke Jakarta kapan lagi kan? Saya izin pamit. Oke. Besok mungkin kalau masih di sini saya. Kalau Bapak ada waktu kita ketemu lagi. Oke. Masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya, Pak. Ya nggak apa-apa, kita nanti ngobrol santai, nggak perlu resmi kayak Ya, begini, betul, Pak. ya. Oke. Nanti kita tukar pikiran. Saya tuh sangat membutuhkan masukan-masukan dari kalian semua yang sering ke lapangan, ya kan? Iya, Pak. Saya juga pribadi sering juga ke lapangan, keliling, ya kan, terus berkunjung ke semua toko cabang, dan saya sangat butuh masukan. Baik, Pak. Dari Sama-sama. kalian semua. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Oke, untuk sesi ini kita akhiri dulu. Pak, Oke, terima kasih, Pak. Mas Mandi. Ya. Izin pamit ya, Pak. Oke, sekarang tugas saya sudah selesai. Dari berapa waktu ini saya keluar, akhirnya saya di penghujung waktu untuk kembali ke base camp di Solo. Udah kangen nih sama Mang Opang. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video-video dari channel YouTube Toko Sablon SPS. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Pokoknya subscribe deh. Oke, saya Panji di mana ini, Jo? Pekojan. Di Pekojan, Jakarta Barat. Wait, ada Joko di belakang kamera. Sia.